شهر رمضان شهر رمضان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita di program ceria cerita Ramadan, inspirasi takwa. Dan kita masih menjelaskan salah satu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru manusia, seruan Allah kepada manusia, itu surat Al-Baqarah ayat 168, 169. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat godaan syaitan di dalam halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Para ulama menjelaskan bahwasanya syaitan dalam menyesatkan manusia itu banyak langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, yaitu agar manusia ini jatuh dalam kesyirikan. Ketika sudah jatuh di dalam kesyirikan, maka amanlah dia. Tapi kalau seorang hamba faham tentang tauhid dan syirik, maka dia akan digelincirkan pada langkah yang kedua, yaitu perkara-perkara yang memang tidak diajarkan oleh Nabi kita SAW dari hal ibadah. Mereka tambah-tambah ibadah atau melakukan ibadah yang memang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau mereka faham tentang ini, maka akan digelincirkan pada langkah selanjutnya, yaitu dosa-dosa besar. Dan salah satu dosa besar yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal halal dan haram pada makanan dan minuman. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Dan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berwaspada dari tipu daya syaitan. Di antaranya adalah berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, sungguh Nabi kita SAW telah mengatakan, "Kullu ma nahaltuhu abdan halalun, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, wa innahum atathumus syayatin, fajtaladhum an dinihim, haramat alaihim ma ahlaltu lahum." Seluruh apa yang kami halalkan untuk seorang hamba maka halal. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku seluruhnya hunafa, seluruhnya lurus, seluruhnya berada di atas fitrah. Lalu mereka didatangi oleh syaitan yang pada akhirnya menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Ia mengharamkan untuk mereka apa-apa yang aku halalkan untuk mereka. Allah sudah menghalalkan, namun syaitan datang untuk mengharamkannya. Allah sudah mengharamkan, kemudian syaitan datang untuk menghalalkannya. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, inilah tipu daya syaitan ketika dia tidak bisa menyesatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, di mana manusia itu faham tauhid dan faham syirik, namun dia berusaha untuk menyesatkan dari jalan yang lain. Dan syaitan mengetahuinya. Dari mana, dari celah mana seorang hamba itu bisa tergelincir. Ternyata di antara ketergelinciran seorang hamba itu, yaitu mendatangi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Maka hal ini terjadi pertama kali
yang dialami oleh bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam dan Hawa berada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Dan sekiranya kalian berdua mendekati pohon tersebut, termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Allah hanya melarang satu pohon saja di dalam surga untuk tidak didatangi oleh Nabi Adam. Sementara dari yang lain, dari makanan dan minuman yang lain, ini banyak. Ini banyak sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun begitulah syaitan menjadikan sesuatu yang buruk-buruk itu menjadi indah dan menjadikan sesuatu yang baik itu menjadi buruk. Keinginannya pun dia lancarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dia mengatakan manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah kalian berdua dilarang oleh Rabb kalian berdua kecuali Rabb kalian tidak ingin menjadikan kalian sebagai malaikat atau kalian kekal di dalam surga. Lihat iming-iming syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan dia mengatakan bahwasanya termasuk di antara penasehat-penasehat Nabi Adam. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang halal pada Nabi Adam banyak di dalam surga ini ditinggalkan dan menjadikan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk didekati karena bujuk rayu syaitan. Pada akhirnya ini didekati oleh Nabi Adam alaihissalam beserta dengan Hawa istrinya. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menjadikan Nabi Adam dan Hawa keluar dari dalam surga disebabkan bujuk rayu syaitan yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Jangan mendekati pohon yang dilarang di dalam surga. Adapun yang lainnya yang Allah halalkan silakan. Begitulah syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa faktor yang lain yang menjadikan seseorang itu terjerumus pada bujuk rayu syaitan dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yaitu sifat tamak dan rakus yang dimiliki oleh seorang hamba, menyebabkan dia ingin berusaha mendatangi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sifat ini melekat pada diri seorang hamba. Ketika sifat ini terpelihara, maka inilah celah syaitan untuk mendatangi manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqtarabatis sa'atu." Sungguh telah dekat hari kiamat. Sungguh telah dekat hari kiamat. Wa mazdadu 'ala dunya illa hirsan. Wa ma yazdaduna minallahi illa bu'dan. Tidaklah bertambah dekatnya manusia kepada dunia kecuali karena ketamakannya, dan tidaklah bertambah manusia kepada Allah kecuali semakin jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginginkan dunia, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan indah. Namun keindahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dunia ini ada batasannya. Ada hal-hal yang memang dibolehkan dan ada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba memperturutkan hawa nafsunya dan terikut dengan bujuk rayu syaitan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa mengajak untuk melakukan perbuatan buruk, melakukan keburukan-keburukan, dan yang diikuti adalah hawa nafsunya. Yang diikuti adalah bujuk rayu syaitan, sehingga karena hawa nafsunya merasa tamak dengan dunia, menginginkan dunia yang lebih, sehingga dia mendatangi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadilah dia termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Jadilah dia termasuk ke dalam orang-orang yang tercela karena mengikuti godaan-godaan syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yang halal itu lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutilah sebagaimana Allah jadikan manusia itu berada di atas fitrah. Barang siapa yang mengikuti fitrahnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dia akan selamat. Namun barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan bujuk rayu syaitan, maka dia akan binasa
Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan meridhai. Allah Subhanahu wa taala tidak akan suka perbuatan-perbuatan yang zalim yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "Innasyaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah syaitan itu benar-benar musuh. Jangan dijadikan teman. Allah perintahkan kita untuk menjadikan syaitan itu musuh, dan Allah mengatakan, ya innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasalah kita mengikuti seruan-seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.